DPR meminta pemerintah belajar dari kasus langkanya obat-obat COVID-19 agar di masa mendatang bisa diantisipasi. Anggota DPR RI menilai edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan, karena disiplin prokes menjadi salah satu kunci Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Komisi 1 DPR RI mendorong seluruh insan pers mendukung program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi baik vaksinasi, PPKM maupun bantuan sosial. Hal ini agar masyarakat memahami pentingnya target herd immunity dalam melawan COVID-19. Halo, selamat hari ini. Hari Kamis. Hari tanggal 12 Kamis, Agustus iya. 2021, tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Saya Riri Reski dan kami akan menghadirkan informasi terkait dinamika dan juga kegiatan anggota DPR RI. Betul sekali, dan pastinya seperti biasa nih kita akan membahas terkait dengan bagaimana ini topik utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen, proyeksi penanganan pandemi COVID-19. Rini udah siap belum untuk kita bisa jalan-jalan belanja ke pusat perbelanjaan atau juga mall? Tapi jangan khawatir, ini buat Anda yang mungkin sudah vaksinasi, ini kabar baik. Tapi mungkin buat Anda yang belum vaksinasi dan juga mungkin ada sejumlah hal yang mungkin juga Anda belum melakukan vaksinasi, ini Anda memang harus di rumah aja dulu gitu ya. Di rumah saja dulu, tetapi ada syarat lain. Selain kalau misalnya kita belum vaksinasi karena mungkin ada penyakit bawaan atau komorbid, kita bisa menyertakan hasil antigen atau PCR untuk syarat memasuki mal-mal itu yang sudah dibuka pertanggal hari ini. Dan hari ini juga nih Uki, sudah diberlakukan dengan ganjil genap. Jadi penyekatan-penyekatan itu sudah ditiadakan dan diberlakukan ganjil genap. Betul sekali. Sudah setahun ya kita tidak meniadakan ganjil genap, tetapi hari ini dimulai kembali ganjil genap. Akhirnya penyekatan juga ditiadakan. Kalau Rini, apa nih yang paling dirinduin buat datang ke mall? Kurang lebih kita udah 1 bulan lebih ya. Sudah 1 bulan. Tetapi semenjak memang pandemi berlangsung, saya memang sudah jarang ke mall, apa-apa serba online. Oke. Karena memang menghindari untuk berinteraksi ataupun juga ketemu orang lain gitu ya. Tetapi itu tadi untuk mall-mall sendiri nih Uki nih, untuk gedung yang tertutup, mereka memang belum menyediakan dine-in. Oke. Tetapi mungkin untuk di outdoornya mereka boleh dine-in ya, itu peraturannya 20 menit. 20 menit sanggup nggak bisa nih di rumah untuk makan selama 20 menit? Kalau enggak nanti piringnya langsung dibawa gitu. Itu dia. Kita Belum pesan ya? Betul. Sekarang kita langsung saja masuk di berita pertama, pemirsa. Ini terkait dengan bagaimana DPR meminta pemerintah belajar dari kelangkaan obat COVID-19. Nah, ini DPR RI meminta pemerintah belajar dari kasus langkanya obat COVID-19 agar di masa mendatang bisa diantisipasi. Seperti apa beritanya, kita simak informasi selengkapnya berikut ini. DPR meminta pemerintah belajar dari kasus langkanya obat-obat COVID-19 agar di masa mendatang bisa diantisipasi. Diwawancarai secara virtual, anggota Komisi 6 DPR RI, Muhtarudin mengatakan, sejatinya kelangkaan obat-obat COVID-19 beberapa waktu tidak terjadi jika pihak BUMN farmasi di bawah pemerintah berkoordinasi dengan pihak pemerintah di daerah dalam menyediakan obat-obatan bagi pasien COVID-19. Nah, tapi dengan pengalaman ini, beberapa kan akhirnya pemerintah kan sudah cepat sigap untuk membuat regulasi, membuat sistem dan mempersiapkan infrastruktur, sehingga seperti baru-baru aplikasi kimia farma dibikin, ya kan, dan segala macam itu sedia obat, akhirnya ya bisa semuanya di handle. Walaupun juga di sana sini masih ada bolong-bolongnya, saya kira ini proses ya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, merasa yakin ketersediaan obat-obatan COVID-19 di Indonesia tidak akan terjadi, mengingat produksi obat-obatan di dalam negeri mencapai 2 juta sehari. Kalau obat-obatan sih saya lihat sih pemerintah ya terus mendorong dan bersama dengan semua pengusaha farmasi, baik itu yang gabungan pengusaha farmasi, baik yang memproduksi obat, distributor obat maupun penjual obat di bawah di para teman-teman apotik ya, maupun juga IPMG yang itu banyak dari pabrik-pabrik luar negeri, terus bekerja keras memastikan bahwa pasokan obat untuk penanganan COVID ini tersedia. Habibie Mahabbah,
TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Satgas lawan COVID-19. DPR RI siap donasikan 1 juta masker. Satgas lawan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional DPR RI menerima donasi 1 juta masker dari PT Hetzer Medical Indonesia. Masker medis tersebut akan didistribusikan kepada para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di seluruh rumah sakit di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Anggota DPR RI menilai edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan, karena disiplin prokes menjadi salah satu kunci Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Dalam wawancara secara virtual di Jakarta, Muhtarudin mengatakan seluruh elemen masyarakat berperan dan perlu membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona. Jika kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dibuat pemerintah tidak didukung seluruh elemen masyarakat dengan baik, maka negara akan terus kesulitan dan kewalahan menangani pandemi COVID-19. Selama pemerintah masih menentukan kebijakan seperti PPKM level 3 atau 4, ya kita taatlah. Supaya cepat keluar dari persoalan ini. Anggota DPR RI Muhtarudin juga mengatakan, masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, salah satunya disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk disiplin prokes. Di sisi lain, belum adanya aturan tegas dan terukur tentang disiplin prokes yang diterapkan di tengah masyarakat. Itu ditingkatkan, ya. Kemudian agar semua stakeholder, ya, punya mindset yang sama, punya persepsi yang sama bahwa kita harus keluar dari situasi ini. Ya, sama-sama dulu itu, sama-sama. Pemerintah pun dalam persepsinya, dalam mindsetnya untuk melakukan aktivitas kerja agar ini dalam pendekatan-pendekatan darurat. Berdasarkan survei BPS terkait pemakaian masker, tingkat kepatuhan masyarakat mencapai 88,6%. Sementara sekitar 11% belum patuh memakai masker. Habibi Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Dari informasi soal 1 juta masker, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR tinjau PT Samator pastikan pasokan oksigen. Satgas lawan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. DPR RI meninjau PT Samator Gas Industri untuk memastikan produksi oksigen untuk kebutuhan pasien COVID-19 ini dapat terpenuhi. Di tengah masih tingginya angka pasien COVID-19, DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat akan mengupayakan agar produksi oksigen lebih banyak dialihkan untuk kebutuhan rumah sakit. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai media memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu penanganan COVID-19. Menurutnya, saat ini masyarakat harus diberikan edukasi yang benar mengenai vaksinasi. Bobi menyayangkan di beberapa daerah target vaksin belum tercapai akibat beredarnya hoax tentang vaksin. Bobi berharap seluruh insan pers mendukung dan menyuarakan program pemerintah untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Jadi media adalah salah satu garda di depan juga. Karena kalau misalkan pemahaman masyarakat ini masih kurang, pun itu masalah bukan hanya vaksin, masalah pembatasan mobilitas, ini tidak disuarakan oleh rekan-rekan di media, ini bisa banyak salah persepsi di masyarakat. Selain edukasi media, menurut Bobi, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga adat juga sangat dibutuhkan untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksin. Bobi mengajak masyarakat yang belum divaksin untuk datang ke gerai-gerai vaksin yang telah disediakan. Ia meyakini pengendalian kasus COVID-19 akan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Program vaksin itu kan masih banyak yang beranggapan masih takut divaksin. Nah, inilah yang perlunya tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang sudah divaksin itu menyampaikan dukungan-dukungan dan juga berusaha membawa koleganya, kerabatnya untuk segera divaksin agar tingkat persentase vaksinasi kita ini tinggi dan itu membuat kekebalan imun masyarakat juga tinggi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan berita selanjutnya mengenai hoax soal vaksin harus dilawan. Anggota DPR RI mengajak seluruh kalangan masyarakat Indonesia melawan berita bohong atau hoax yang masih beredar di masyarakat. Berikut liputannya. Satgas lawan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional DPR RI meninjau PT Samator Gas Industri untuk memastikan produksi oksigen untuk kebutuhan pasien COVID-19 dapat terpenuhi. Di tengah masih tingginya angka pasien COVID-19, DPR bersama pemerintah sepakat akan mengupayakan agar produksi oksigen lebih banyak dialihkan untuk kebutuhan rumah sakit.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, yang juga Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR, yang ditemui usai kunjungan di PT Samator Gas Industri di Jakarta, ditemani Menteri Kesehatan baru-baru ini mengatakan, Satgas meninjau langsung produsen utama oksigen untuk melihat produksi, apakah kapasitasnya sudah sesuai atau masih kekurangan. Maupun di daerah-daerah terutama masih kurang. Nah, oleh karena itu produsen utama yang ada di sini kami coba lakukan peninjauan, ternyata hasil produksi di sini melebihi sudah sesuai dengan kapasitas, malah sebagian besar ditujukan kepada medis untuk medis dan dunia kesehatan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebutuhan oksigen per hari memang meningkat sejak Juni yang lalu. Menteri Kesehatan juga menyatakan, saat ini suplai oksigen untuk industri dikecilkan dan dialihkan ke rumah sakit. Jadi sebelum Lebaran kebutuhannya tuh 400 ton per hari. Sekarang naik jadi 2.200 ton per hari. Jadi gapnya kan tinggi sekali. Padahal oksigen ini itu diproduksinya nggak semuanya buat medis, hanya kecil. Yang besarnya buat industri. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, ini pers memiliki peranan penting sukseskan program vaksinasi. Komisi 1 DPR RI mendorong seluruh insan pers mendukung program pengendalian COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi baik vaksinasi, PPKM maupun juga bantuan sosial. Ini agar masyarakat memahami pentingnya target herd immunity dalam melawan COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota DPR RI mengajak seluruh kalangan masyarakat Indonesia melawan berita bohong atau hoaks yang masih beredar di masyarakat terkait program vaksinasi nasional. Dalam wawancara secara virtual, Muhtarudin mengecam kelompok atau individu yang terus-menerus menyebarkan hoaks tentang vaksin COVID-19. Di tengah gencarnya upaya pemerintah mengadakan vaksinasi demi mempercepat terjadinya herd immunity atau kekebalan kelompok. Perbuatan penyebaran hoaks tentang vaksin COVID-19 harus ditindak dan diberi sanksi tegas agar tidak mempengaruhi dan menyesatkan masyarakat. Isu-isu yang beredar, hoax-hoax yang beredar itu, berhentilah orang-orang yang melakukan itu, membuat suasana yang tidak kondusif dan mungkin membuat kepanikan di masyarakat yang tidak penting. Ya berhentilah ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, berhentilah ya. Karena ini mari kita sama-sama bergotong royong. Anggota DPR RI Muhtarudin mengimbau pemerintah tidak berhenti dan tidak lemah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya mengikuti vaksinasi COVID-19. Memang ada kelompok-kelompok yang masih tidak percaya adanya vaksin. Tapi memang pemerintah tidak boleh capek, ya semua stakeholder tidak boleh berhenti, tidak capek menyikapi itu. Tetap aja kita himbau dan kita ajak ya. Hingga 21 Juli 2021, Kemenkominfo sudah menurunkan atau take down 1.870 konten hoax mengenai vaksin COVID-19 di sosial media hingga 20 Juli 2021. Yang terbanyak tersebar di Facebook, yaitu 1.691 konten. Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya dari refocusing APBN untuk kesehatan dan ekonomi perlu dilakukan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mendorong pemerintah memaksimalkan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani dampak PPK dan COVID-19. Oleh karena itu, refocusing APBN diprioritaskan untuk bantuan sosial tunai, pelayanan kesehatan, dan vaksinasi. Berita selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani dampak PPKM dan COVID-19. Oleh karena itu, refocusing APBN diprioritaskan untuk bantuan sosial tunai, pelayanan kesehatan, dan vaksinasi. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengapresiasi kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Fatan berpendapat pemulihan ekonomi mampu berjalan baik jika refocusing APBN menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengangguran baru. Untuk itu, bantuan sosial tunai stimulus UMKM dan penyerapan dana PEN di daerah perlu ditingkatkan, agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan walaupun terjadi pembatasan. Merefocusing anggaran-anggaran yang tidak berkaitan dengan COVID misalnya gitu loh. Udahlah kita mungkin puasa dulu untuk kita konsentrasi ke vaksinasi aja. Karena sebetulnya kunci dari pandemi ini adalah vaksin. Kalau kita sudah bisa mencapai 70%
seluruh masyarakat Indonesia kan terjadi herd immunity. Otomatis semua kegiatan masyarakat akan normal. Fatan menambahkan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan, pemerintah daerah harus menggencarkan program vaksinasi. Jangan sampai program vaksinasi hanya berjalan di kota-kota besar saja. Pemerintah perlu meminta dukungan DPR untuk kita rembuk kembali supaya kita konsentrasi kepada vaksinasi dan pemberian yang lebih besar untuk kesehatan supaya kita bisa pulih kembali. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, kembali lagi bersama saya dengan Subki Abdul dan juga rekan saya Rini. Kalau misalnya membahas nih terkait dengan kamu kemarin sempat kena COVID-19 ya kan, kalau soal obat aman? Kebetulan saya karena mungkin dari dokter sendiri jadi aman ya, tetapi kan banyak juga kan berita di luaran sana. Betul. Untuk mendapatkan obat itu banyak apotek yang kosong atau Kehabisan stok, langkanya obat, langka padahal kita tahu sendiri kan produksi obat yang di Kimia Farma buat itu 2 juta per harinya, tapi kenapa masih susah ya Ki? Nah, itu juga yang saya bingung nih kalau misalnya membahas terkait dengan kelangkaan obat maupun juga kemarin juga sempat oksigen. Ini kenapa masyarakat Indonesia padahal kita sesama saudara gitu ya, tapi masih aja melakukan ataupun juga penimbunan sehingganya ataupun juga banyak sekali mungkin masyarakat yang setidaknya membutuhkan lagi ataupun juga masa pandemi COVID-19 ini. Dan kalau juga nih membahas bagaimana nih peran DPR RI, kita juga punya tim Satgas lawan COVID-19 yang siap untuk mendonasikan 1 juta masker. Ya. Nah, karena kan penting sekali. Kemana-mana sekarang kita harus memakai masker. Dan harus 2 lapis ya Ki, biar lebih aman. Betul. Jadi jaga jarak, memakai masker itu juga harus 2 lapis. Karena itu tadi, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, kita bukan buat diri kita aja sendiri ya. Kita nanti tunggu bagaimana ini terkait dengan realisasi penyebaran ataupun juga donasi 1 juta masker ini dari PT Hazer Medical Indonesia yang pastinya ini didukung juga oleh Satgas lawan COVID-19 DPR RI dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI. Kami nanti akan kembali masih dengan berita ataupun juga informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Baik, pemirsa TVR Parlemen masih di Suara Parlemen edisi Kamis 12 Agustus 2021 dan hari ini kita akan membahas tentang headline dari surat kabar. Ini sedih banget Rini ngeliatin berita koran Kompas hari ini macet menuju area puncak. Ini kalau Rini kemana liburan? Di rumah aja. Di rumah aja. Nggak Tapi berani kenapa banyak kemana-mana. masyarakat Indonesia yang nggak betah banget di rumah? Kalau misal pun mungkin Anda sudah vaksinasi ataupun juga prokesnya tetap jalan. Tapi kalau membahas soal lihat kemacetan di Tol Jagorawi ini sedih banget ya. Semoga nanti tidak ada klaster-klaster baru seperti itu ya. Dan Padahal sudah diberlakukan ya kemarin pada saat tahun baru 1443 sudah dimundurkan biar tidak ada hari kejepit, ternyata masih ada macet ya. Masih aja ini duitnya mau dibuang-buang mungkin masyarakat Indonesia. Kita selengkapnya dalam headline surat kabar. Ini penopang daya beli konsumen perlu diperkuat. Di harian surat kabar Kompas pada hari ini survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan optimisme konsumen pada Juli 2021 turun tajam sebagai respon atas implementasi PPKM level keempat. Penopang daya beli perlu diupayakan. Survei Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK kini masih merosot di area pesimistis berdasarkan data Bank Indonesia. Penurunan IKK terjadi di seluruh kelompok pengeluaran, terutama responden dengan rentang pengeluaran 1-2 juta tiap bulan. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai data penurunan IKK merupakan cerminan dampak dari PPKM terhadap daya beli masyarakat di semua golongan. Ini ternyata PPKM level 4 ini juga mempengaruhi terkait dengan daya beli konsumen
yang juga mungkin menurun nih karena seiring dengan bagaimana juga mungkin tidak ada pendapatan yang masuk seperti itu. Tidak ada pendapatan, banyaknya juga PHK, pegawai-pegawai yang dirumahkan ya Uki ya. Betul sekali. Dan kita langsung masuk ke berita selanjutnya juga dari harian Kompas, 1.000 anak tanpa orang tua. Masalah anak yang ditinggal orang tua akibat pandemi semakin nyata di Depok dan Bogor. Sedikitnya 1.000 anak kini tak lagi memiliki ayah, ibu, bahkan keduanya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengatakan pihaknya sudah menyampaikan sejumlah temuan dan usulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan KPAI agar ada perhatian khusus kepada anak-anak di Indonesia yang kehilangan orang tua. Salah satu usulannya pendataan detail anak korban pandemi. Hal penting lainnya adalah respon untuk segera mengeluarkan regulasi yang berpihak kepada perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak. Ini mungkin kalau misalnya membahas terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kalau misalnya ada 1.000 anak khusus mungkin untuk daerah Bogor dan juga Depok. Ini baru Bogor dan juga Depok, mungkin juga masih banyak lagi. Karena kan pandemi ini kan tidak hanya di 1 atau 2 daerah, tapi rata di seluruh dunia ya Uki ya. Betul sekali, ini kita harapkan ini ada peran dari kementerian-kementerian terkait untuk akhirnya bisa mendata sekali lagi mana saja mungkin anak-anak yang juga membutuhkan kehadiran orang tua ataupun juga membutuhkan pastinya terkait dengan bagaimana perlindungan dan juga pendidikan yang juga harus dipastikan seperti itu ya. Betul sekali Uki. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali masih dengan informasi-informasi menarik lainnya, pastikan Anda tetap bersama kami. Dan masih kembali di Suara Parlemen pagi Uki hari ini. Ya, kita kalau misalnya ini akan membahas terkait dengan bagaimana tajuk kita pada hari ini terkait proyeksi penanganan pandemi COVID-19. Kalau misalnya membahas terkait Indonesia ini telah menghadapi masuknya SARS-CoV-2 sejak Maret tahun 2020. Kalau misalnya membahas juga sejumlah kebijakan terkait dengan PSBB di awal-awal, saat ini PPKM level sebelumnya darurat PPKM level 4 dan juga ada sejumlah kebijakan juga terkait dengan bantuan seperti itu ya Irin. Tapi sampai kapan ya kira-kira diperpanjang nggak ya nanti setelah tanggal 16 Agustus ini? Pengennya sih tetap ataupun juga pengennya sih nggak diperpanjang, tapi kalau misalnya melihat dari angka ataupun juga jumlah dari pasien COVID-19 di Indonesia yang juga masih terus bertambah dan juga kematian juga bertambah, ini nampaknya juga lagi-lagi peran masyarakat mungkin juga sudah bosan. Harusnya peran masyarakat itu yang lebih penting. Pemerintah memberikan aturan, masyarakat yang menjalankan harus menurut dengan peraturan yang ada. Betul sekali. Karena setelah diberlakukan dengan PPKM darurat ini, dari mulai tanggal berapa? 3 Juli ya Uki ya, kita sudah mengalami penurunan 59,5%. Tapi pastinya juga mungkin banyak masyarakat yang juga sudah bosan dan juga mungkin juga harus pergi keluar dari rumah untuk akhirnya bisa mencari nafkah. Tapi selengkapnya kita akan menyimak terlebih dahulu nih proyeksi penanganan pandemi COVID-19 seperti yang berikut ini. Tundanya insentif tenaga kesehatan. Hingga saat ini, insentif untuk tenaga kesehatan di sejumlah wilayah di Indonesia masih belum cair. Seperti di daerah Tasikmalaya yang insentif nakes belum cair selama 10 bulan, Maluku yang belum cair selama 6 bulan, Sumatera Barat yang belum cair selama 7 bulan,
serta sejumlah daerah lainnya. Sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap terhambatnya pencairan insentif bagi tenaga kesehatan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sehingga dapat diketahui, terhambatnya pencairan tenaga kesehatan tersebut merupakan permasalahan di tingkat pusat atau di daerah dan dapat diberikan solusi terbaik agar pencairan insentif tenaga kesehatan tidak terlambat lagi. Dan harus mengoptimalkan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tidak mempersulit atau memperlama proses birokrasi pencairan insentif tenaga kesehatan, serta segera membenahi pendataan yang masih belum sesuai. Mengingat, insentif merupakan hak bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pandemi sehingga perlu diberikan tepat waktu. Yang terpenting, pemerintah harus segera mencairkan insentif tenaga kesehatan dalam waktu yang dekat, khususnya bagi tenaga kesehatan yang sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan insentif dan bagi tenaga kesehatan yang memiliki gaji pokok masih di bawah upah minimum regional. Sebab hal tersebut dapat berimbas pada banyaknya tenaga kesehatan yang memilih berhenti dari pekerjaannya atau resign karena beban kerja yang tidak sebanding dan insentif dari pemerintah yang belum juga cair. Sedangkan situasi pandemi saat ini yang semakin banyak membutuhkan tenaga kesehatan untuk membantu menangani pandemi COVID-19. Di samping itu, pemerintah harus mengawasi penyaluran insentif tenaga kesehatan guna memastikan tidak ada pemotongan insentif atau penundaan penyaluran insentif yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, mengingat insentif tenaga kesehatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat merupakan 100% hak bagi tenaga kesehatan dan berkomitmen membayar insentif tenaga kesehatan tepat waktu dan memadai sebagai salah satu cara untuk memenuhi hak tenaga kesehatan atas kondisi kerja yang adil. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen dan masih bersama dengan saya Rini Reski dan juga saya Suki Abdul. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama kami, ini Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, ada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Selamat pagi Pak Emmanuel. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak hari ini? Salam sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pak, kalau misalnya membahas sebelumnya kita masuk ke tema kita hari, kalau di Dapil NTT 2 sejauh ini zonanya apa nih Pak? Dan juga bagaimana terkait dengan persentase vaksinasi di sana? Kalau zona di NTT secara umum sih ada kurang lebih 4 daerah yang level 4, sebagainya level 3 dan memang perlu ada pembatasan mobilitas yang harus dilakukan dengan ketat di NTT ya. Karena seperti halnya juga kemarin kita pernah menyaksikan pada rapat dengan berbagai kepala daerah, Pak Jokowi sempat menegur secara khusus beberapa daerah termasuk NTT karena kenaikannya memang signifikan, angka positifnya tinggi sekali ya, naiknya berkali lipat. Walaupun kemudian oleh Pemda NTT dikatakan bahwa itu angka akumulasi, tapi bagaimanapun memang di NTT sendiri di beberapa daerah kenaikannya cukup signifikan saat ini. Di tengah memang juga urusan vaksinasi ini masih rendah ya. Di NTT itu kecuali ibu kota provinsi di Kota Kupang, itu yang di atas 50% saat ini. Yang di tahap 1, yang untuk vaksinasi yang kedua kurang lebih mungkin 20-an atau mungkin 30% lah ya. Nah tapi di daerah lain itu yang tahap 1 aja belum sampai 50%, jadi masih ada PR untuk mempercepat vaksinasi di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya kalau misalnya melihat antusias kemarin vaksinasi sebenarnya juga cukup besar tuh ya Pak. Tapi mungkin penyelenggaranya juga mungkin kemarin sempat kejadian ya Pak ya, salah satu di daerah Kupang ya Pak ya. Betul. Ya Pak, kalau misalnya kita melihat ataupun juga membahas terkait dengan bagaimana topik kita kali ini, kalau misalnya membahas pandemi COVID-19 yang sudah lebih hampir mau 2 tahun nih Pak. Kalau misalnya membahas terkait dengan
kinerja maupun juga kebijakan baik dari Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan itu sendiri. Kalau Pak Melki sendiri melihatnya sejauh ini apakah sudah sesuai dengan jalan ataupun juga jalurnya atau sesuai dengan track yang sudah benar atau ada hal-hal yang setidaknya ini perlu dievaluasi lebih lagi, Pak? Kalau kita lihat sih sebenarnya penanganan COVID di tanah air sih menurut kami ya itu sudah on the right track ya, sudah pada jalur yang benar. Di mana pada saat awal itu di level hulu sebenarnya pemerintah sudah membuat berbagai cara untuk mencegah penularan dengan memastikan bahwa protokol kesehatan di level masyarakatnya jalan. Jadi kalau dari segi aturan itu saya kira sudah sangat baik dilakukan di level hulu. Nah, cuma memang persoalan di masyarakat kita adalah bagaimana penegakan aturan itu yang memang tidak mudah. Karena masyarakat sendiri sampai hari ini kalau saya cermati, belum ada kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama ketika dia berada di wilayah publik. Jadi kita itu persoalan di Indonesia hari ini saya lihat ya, ketika orang keluar dari rumah, keluar dari kalau orang pekerja itu atau mahasiswa itu kos-kosan misalnya, dia tidak pada posisi keluar itu dengan kesadaran bahwa dia mesti memakai masker, mesti harus menjalankan protokol kesehatan yang lain ya, menjaga jarak dan selalu ya bersin juga misalnya juga harus dengan cara yang dalam kondisi protokol kesehatan ini harus betul-betul dia ditutupin dengan masker segala macam, cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer. Nah, itu belum menjadi kesadaran penuh. Kita omong berkali-kali, seluruh pejabat kita bicara yang sama, orang-orang juga sudah mengenal itu terus-menerus, tapi membuat itu jadi kesadaran itu persoalan lain. Nah, kita punya persoalan besar itu kita jebolnya di situ. Kita jebolnya itu di posisi sebagai melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kalau di level yang lain saya lihat testing tracing juga relatif sudah mulai berjalan cukup baik walaupun belum optimal. Kemudian juga isolasi mandiri juga sudah mulai berjalan relatif baik ya. Walaupun juga memang ada persoalan di situ terkait dengan kalau yang sakit itu harus sudah diakses ke rumah sakit. Kemudian vaksinasi tadi sudah kami sampaikan, animo sudah makin tinggi, tapi kita butuh ketersediaan vaksin yang lebih banyak dan juga distribusi ke lapangan yang lebih cepat. Dan terakhir tentu terkait dengan memperkuat pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit juga sudah mulai berjalan baik dan terus dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Pak Melki, kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana tadi vaksinasi dan juga 3T tadi, tracing, treatment, dan juga terkait dengan bagaimana nih sebenarnya kalau misalnya membahas kebijakan-kebijakan misalnya bantuan langsung tunai ataupun juga pemberian sembako yang sejauh ini juga sudah dilakukan pemerintah. Namun kalau misalnya membahas terkait dengan PPKM level keempat ini juga gitu ya Pak, ini banyak sekali mungkin masyarakat yang juga sudah mengeluhkan nih terkait dengan bagaimana ini mengapa PPKM level 4 juga akhirnya diperpanjang dan juga mereka juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kalau Pak Melki sendiri melihatnya sejauh ini nih pemerintah ada keseriusan nggak sih untuk akhirnya bisa memberikan bantuan-bantuan tersebut tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan? Ya dari semenjak awal COVID kan memang 3 aspek ini berjalan sekaligus ya. Aspek kesehatan selalu menjadi aspek yang diutamakan, diprioritaskan, dikedepankan. Kemudian dia di backup ataupun disertai secara paralel dengan penanganan di aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Kalau kita cermati semenjak awal COVID ya, kita itu pertama kali orang terkonfirmasi COVID itu tanggal 2 Maret 2020. Sampai dengan tanggal sekarang ini sudah kurang lebih hampir 1,5 tahun. Itu pemerintah saya lihat melakukan ini 3 kali sekaligus, aspek kesehatan yang ditangani dengan sungguh-sungguh serius oleh pemerintah. Kemudian juga penanganan di aspek sosial kalau kita lihat, bantuan pemerintah kepada masyarakat yang memang terdampak langsung dan paling membutuhkan itu berjalan dengan intensif dan masif ya. Kalau kita lihat itu bagaimana bantuan sembako, bantuan langsung tunai ya, pemberian bantuan tunai itu yang ditransfer ke rekening-rekening yang membutuhkan atau yang masuk kategori miskin misalnya, bantuan sembako, subsidi listrik misalnya, kemudian subsidi pulsa. Jadi siswa, mahasiswa, masyarakat itu semua yang memang didorong terus untuk produktif itu atau yang terdampak langsung dengan urusan pandemi COVID ini karena PPKM dan seterusnya itu diberikan bantuan sosial yang memadai. Dan sejauh ini kalau kita cermati memang walaupun masih ada 1-2 yang mungkin bermasalah, tapi secara umum bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tentu berjalan dengan baik. Apabila ada oknum yang bermain-main dalam menyalahgunakan bantuan tersebut, tentu aparat kita, hukum kita punya instrumen untuk memberikan sanksi bagi para oknum-oknum tersebut.
Ya. Nah, di aspek ekonomi juga kita lihat bahwa ada kartu prakerja yang sudah menjangkau lebih dari 5 juta kelompok masyarakat pencari kerja atau orang yang ingin meningkatkan skillnya itu mendapatkan bantuan pemerintah, baik itu skill dilatih secara khusus maupun juga diberikan bantuan tunai untuk dia bisa memproses tahapan dia menuju kepada bisa bekerja. Yang berikutnya kalau kita lihat di aspek ekonomi, bantuan bagi bagi masyarakat sektor ekonomi UMKM ya, mikro, kecil, menengah juga terus diberikan. Bagi koperasi, bagi usaha mikro, menengah itu diberikan bantuan pemerintah. Terakhir itu misalnya diberikan bantuan 1,2 triliun bagi 1 juta pengusaha UMKM level bawah ini. Jadi pemerintah saya lihat stimulus ekonomi juga diberikan, insentif pajak, kemudian juga bagaimana dunia usaha yang besar-besar juga dibantu. Jadi baik yang usaha mikro kecil menengah dibantu, yang besar-besar juga dibantu untuk mereka bisa memperingan beban mereka dalam melewati pandemi COVID ini. Tapi bagi sektor yang memang tetap produktif di masa pandemi COVID ini, di PPKM level 4 ini kan tetap mengikuti mekanisme seperti biasa ya yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita lihat kemarin pertumbuhan ekonomi kita tahun ini di kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu itu kita tumbuh 7,07%. Ya, 7,07%. Nah, ini harus kita syukuri, ini salah satu berita gembira di tengah memang kondisi kita yang belum sempurna saat ini yang masih butuh banyak perbaikan. Tapi Pak Melki sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yakin nggak sih para penerima bantuan ini sudah sesuai ataupun juga memang haknya mereka mendapatkan? Tapi jangan dijawab sekarang Pak Melki, kita akan kembali lagi pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Baik, masih di Suara Parlemen edisi Kamis 12 Agustus 2021. Dan kembali masih dengan saya Rina Reski dan juga rekan saya Subki Abgul dan kita masih bersama dengan Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara II. Ya. Ya Pak, tadi kita Uki sudah bertanya ya Pak? Ya, silakan kan ini. Ya, baik Pak. Ini melihat tadi tentang vaksin ya Pak ya, penanganan pandemi yang saat ini sedang dilakukan adalah pemberian vaksin. Menurut Bapak sendiri ini bagaimana nih? Apalagi banyak sekarang masyarakat yang pro dan kontra tentang vaksin ini nih Pak. Ya kalau soal vaksinasi dan vaksin itu sebenarnya kalau dalam penanganan penyakit menular berbahaya apapun, sejauh bahwa vaksin sudah ditemukan sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku, itu tentu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan pandemi atau membuat pandemi ini selesai dengan cara memvaksin sebanyak mungkin orang sehingga tercapai yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok ya, itu 70%. Dan saya lihat sampai dengan saat ini negara-negara kalau kita cermati ya, yang memang sudah melakukan vaksinasi dengan kecepatan tinggi itu, katakanlah Israel atau mungkin Amerika, itu relatif dampak dari pandemi COVID ini itu tidak seberat bagi negara-negara yang belum vaksinasinya belum tinggi. Nah, saat ini misalnya kita lihat ya Indonesia, kita vaksinasikan sampai saat ini itu terakhir kemarin 51 juta kurang lebih ya. 51 juta itu berarti kurang lebih ada hampir 23-24% lah untuk tahap 1 yang sudah disuntik. Kemudian tahap 2 itu kurang lebih sekitar 23-an juta ya, masih kira-kira sekitar hampir 10-an persen, 10-11%, 12% sekarang yang sudah disuntik ya.
Nah, jadi kita masih butuh kecepatan yang luar biasa untuk mencapai 70%. Masih baru di tahap 1, belum tahap 2 penyuntikannya. Dan memang itu bisa dilihat bahwa kalau negara itu sudah vaksinasinya lengkap ya, komplit tahap 1, tahap 2 bagi vaksin yang sudah 2 kali suntik ya. Ada juga vaksin yang cukup 1 kali suntik, tidak perlu lagi yang kedua. Itu kalau dia sudah mencapai lebih dari 70% misalnya, ketika terjadi kenaikan kasus, angka kematiannya itu bisa minimal sekali. Kita cermati sekarang Amerika itu memang tinggi sekali kenaikan kasusnya, tapi karena relatif sudah divaksin itu bisa kelihatan di negara bagian Amerika yang vaksinasinya tinggi, itu angka kematiannya relatif rendah. Di negara bagian Amerika yang vaksinasinya rendah, itu angka kematiannya tinggi. Ini saya ambil contoh Amerika karena kebetulan dia bisa jadi contoh, secara rata nasionalnya tinggi, udah bagus, tapi ada negara bagian di Amerika yang tinggi sekali itu, dampak bagi pasien COVID-nya relatif minimal untuk kematian. Ada negara bagian yang belum vaksinasinya tinggi, masih rendah, itu mereka tingkat kematiannya tinggi. Sehingga negara bagian yang masih vaksinasi rendah itu sekarang baru sadar dan kemudian mempercepat vaksinasi. Nah, kita Indonesia juga sama. Kalau kita cermati, DKI Jakarta kan angka paling tinggi nih sekarang. Dia sudah hampir mungkin 80% sudah yang di tahap 1 atau mungkin tahap 2 udah lihat 50%. Itu kalau kita lihat itu memang angka positifnya tinggi, tapi kematiannya tidak begitu tinggi. Bagi yang sudah divaksin itu bisa kelihatan, itu dia tidak menimbulkan sampai angka kematian yang besar. Jadi 90% lebih data yang menunjukkan bahwa orang yang sudah divaksin itu ketika terkena COVID itu tidak sampai fatal sampai meninggal. Bagi yang belum diberikan vaksin COVID-19 ini, cenderung ketika kena COVID dan kondisi tubuhnya memang betul-betul tidak bagus gitu, itu cenderung meninggal. Kondisi tubuh ataupun orang-orang tua yang dalam kondisi tubuh rentan. Nah, jadi vaksinasi ini penting untuk memproteksi kita apabila terkena itu tidak sampai menimbulkan kefatalan sampai kematian. Nah, Pak, untuk menurut Bapak nih, Pak, bagaimana terkait wacana penggunaan sertifikat vaksin untuk mengakses ke sarana publik, contohnya untuk masuk ke mal-mal begitu, Pak? Sebenarnya itu tidak begitu urgent ya buat saya. Jadi tidak efektif ya, Pak ya? Ya, nggak efektif. Jadi ngapain dibuat model-model begitu? Itu kan aktivitas orang untuk melakukan proses kehidupan sehari-hari dia ya. Bayangkan kalau orang tidak bisa masuk ke mall hanya karena dia mungkin mau beli obat tertentu misalnya, ataupun mau ada kebutuhan sehari-hari tertentu yang penting, tidak bisa masuk hanya karena dia belum divaksin. Yang penting kan ketika orang masuk itu dipastikan dia dalam kondisi sehat. Karena vaksinasi itu pasti orang semua akan uber nih kan. Tapi kalau jumlah vaksinnya masih kurang kan kasihan. Kalau Jakarta mungkin masih masuk akal lah karena di sini kan vaksinasi udah tinggi ya. Tapi bayangkan kalau vaksinasinya masih rendah atau dia disuruh masuk mall atau masuk tempat tertentu itu harus pakai vaksin kan kasihan karena dia mau kepingin divaksin tapi vaksinnya nggak ada kan, itu kan kita kasihan juga orang-orang semacam itu kan. Ya, apalagi kan syarat kalau misalnya mereka belum divaksin karena mereka punya penyakit komorbid, mereka harus membawa surat hasil negatif PCR atau antigen, Pak. Ini untuk mereka bertahan hidup aja, terkadang kan pegawai-pegawai yang ada bekerja di dalam sarana publik itu kan banyak ya, Pak ya, yang harus mereka dirumahkan. Ini bagaimana nih pendapat Bapak? Nah, justru itu makanya saya bilang tadi, ada banyak alasan orang kan belum divaksin ya. Berbagai macam argumentasi yang bisa dilihat di lapangan ya. Tapi yang pasti, status orang sehat itu yang perlu kita pastikan ketika beraktivitas di tempat publik. Vaksin tidak divaksin itu sebenarnya itu tidak mempengaruhi bagaimana orang itu akan berinteraksi dan saling menularkan. Saya ulangi lagi di sini. Vaksin tidak vaksin itu tidak juga membuat orang itu dipastikan aman tertular tidak tertular di tempat publik. Karena vaksin itu juga tidak membuat orang tidak akan tertular. Ya, betul. Jadi vaksin itu cuma memproteksi pribadi yang bersangkutan. Apabila kena, dia tidak akan mengalami kefatalan sebagaimana orang yang belum divaksin. Tapi tidak juga menjadi jaminan bahwa orang divaksin itu tidak akan kena COVID atau tidak akan menularkan COVID. Tetap juga menularkan, tetap juga bisa kena. Jadi ini saya kira logika yang keliru ketika orang tidak boleh beraktivitas di tempat publik itu di tempat manapun juga ya. Syaratnya itu harus divaksin. Ya. Itu saya kira itu logika yang keliru dan itu masih kita ingatkan lagi untuk masih harus diluruskan lagi. Yang penting orang beraktivitas di tempat publik itu dia sehat. Kalau mau di swab antigen masuk mall ya oke lah. Atau ada metode lain lagi lebih cepat, silakan ya. Mungkin dulu Janos, tapi mungkin Janos katanya ada harus penyesuaian, kita masih perbaiki lagi atau metode lain silakan.
Ya. Yang penting dia mau masuk mall itu dicolok dia, kemudian dia punya hasilnya sudah dilihat oke, ya masuk mall. Kan tinggal kita siapkannya tempat orang mau masuk mall itu, apa namanya, kayak orang lagi mau terbang bandara yang kita di bandara-bandara tuh orang bisa nyolok di bandara langsung kan. Ya siapkan saja tempat model begitu di pintu-pintu masuk mall, barang 2-3 tempat, orang datang diatur rapi, dicolok pakai dengan swab antigen, kan itu nggak lama tuh. Nah kemudian boleh masuk, di dalam juga diatur dengan sekian persen yang disampaikan oleh Menteri kemarin. Jadi di dalam juga itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus sekian puluh persen segala macam. Tapi tidak perlu pakai dengan sertifikat vaksin ataupun vaksin, karena vaksin itu sebenarnya, sekali lagi itu adalah bagian dari bagaimana pribadi yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, sehingga dia tidak merepotkan orang ketika dia kena. Tapi sekali lagi vaksin itu tidak membuat orang tidak kena COVID, dan tidak membuat orang juga tidak menularkan COVID. Sama saja dengan orang biasa yang tidak divaksin. Ya. Yang penting itu adalah protokol kesehatan dan status kesehatan orang ketika dia masuk di tempat publik, termasuk mall. Oke, Pak Melki, sebenarnya kan juga DPR RI juga sudah melakukan bagaimana penolakan terkait dengan wajib sertifikasi vaksin ini, dan juga kita kalau misalnya membahas nih Pak, ini kan Ketua Satgas atau juga COVID-19 penanganan COVID-19 Bapak Luhut juga akhirnya ini menghapus terkait dengan bagaimana angka kematian, dan juga kalau misalnya juga ada masukan dari para pengusaha ataupun juga Apindo. Kalau misalnya kita melihat di India nih Pak, biaya PCR tuh hanya 95.000, tapi sampai sejauh ini Indonesia biaya PCR masih cukup tinggi. Pak Melki sendiri melihatnya gimana nih Pak terkait dengan angka kematian? PCR sendiri juga menurut saya itu juga harus diturunkan. Sudah cukuplah para pengusaha-pengusaha PCR itu untung sekian bulan ini, dan saya yakin udah pasti modalnya udah balik. Jadi saya yakinnya bahwa modal dari para pengusaha PCR itu sudah balik lah. Jadi sudah waktunya juga sekarang, keuntungannya juga jangan sampai terlalu besar, dibuatnya keuntungan yang wajar. Ya, tidak harus juga seperti India. Saya itu kurang lebih 3 bulan lalu, itu saya pergi kunjungan ke Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar yang kasih tahu saya waktu itu, Pak Sutarmiji. Menurut hitungan yang dilakukan, dia sudah diskusi sama pemilik saya itu, 300.000 pun sudah untung gitu. Zaman itu 3 bulan lalu ya. Langkah apa yang dilakukan Wakil Ketua Komisi 9 ataupun juga Komisi 9 Pak untuk akhirnya kita sudah minta kepada Kemenkes untuk membuat rasionalisasi harga sehingga masyarakat juga tetap bisa beraktivitas normal, dan juga urusan PCR begini kan sudah cukup lah para pengusaha-pengusaha ini untung dari urusan bisnis-bisnis semacam ini. Jadi sekarang kalau sudah untung, saya kira waktunya sekarang kita ya ambil untung pun juga jangan terlalu berlebihan lah, secukupnya aja, sehingga kemudian masyarakat bisa beraktivitas normal dengan dipastikan dia ketika masuk tempat publik itu dia sehat. Jadi kan sebenarnya begini ya, kalau andai kata swab PCR ini bisa diturunkan, ya antigen sama PCR ini kan memang dipakai oleh Kemenkes sebagai penanda status seseorang dalam dalam melaksanakan aktivitas keseharian dia. Nah, apabila kita tidak melakukan itu, berarti tempat publik kita kan orang terbatas yang bisa hadir ya, karena dia tidak bisa mengakses dengan murah barang ini. Tapi kalau itu PCR sama antigennya jadi murah, di mana-mana ada, tentu kalau orang makin banyak ngetes bahwa dia sehat, kan dia bisa aktivitas normal di mana-mana. Itu yang kita pentingkan sebenarnya. Jadi saya kira pemerintah dan pengusaha-pengusaha di bidang PCR ini juga mesti mencari cara agar situasi semacam ini bisa kita hadirkan di Indonesia, membuat PCR yang murah dan terjangkau dan tidak mahal seperti sekarang. Ya, berbicara tadi tentang harga ya Pak. Ya, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Apalagi sekarang pemerintah sudah mengeluarkan untuk syarat terbang sendiri ya Pak, apalagi untuk dari PCR atau antigen ini, ada syarat dari beberapa rumah sakit yang disetujui. Ini bagaimana nih Pak? Ya, memang kalau terkait ini dari awal, kita juga meminta agar akreditasi dari ataupun tempat di mana data antigen ataupun swab PCR ini juga dari lab ataupun rumah sakit yang memang terakreditasi baik. Karena memang kemarin juga kita sempat saksikan bahwa ternyata ketika dia dibuka bebas itu tidak terkontrol ya data tentang hal ini. Nah, untuk itu memang ke depan biar untuk keadilan bagi kita semua di Indonesia, itu di seluruh Indonesia itu di setiap kabupaten kota mesti ada tempat di mana orang bisa mengakses tempat pengujian semacam ini. PCR yang mudah, murah, lebih relatif terjangkau dan hasilnya cepat ya, sehingga orang bisa
terbantu untuk ketika melaksanakan perjalanan di luar kota ataupun keluar provinsi ataupun bahkan keluar negeri. Nah, yang kedua juga memang ini butuh dengan kesadaran penuh agar kita memastikan semua data yang diperoleh itu disampaikan dengan apa adanya dan jujur. Karena ya berbagai media sudah angkat, kemudian juga pernah ditegur oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah itu cenderung tidak menyampaikan data apa adanya karena mereka khawatir kalau data apa adanya itu mereka sampaikan itu status daerah mereka itu menjadi PPKM level 4 itu menjadi terkunci dan membuat mereka tidak bisa aktivitas bebas, berpengaruh di aktivitas ekonomi dan sosial. Nah, ini butuh kejujuran saya kira. Dan nanti kami dari DPR RI Komisi 9 dan juga semua komisi, pimpinan DPR RI juga, kan kita punya Satgas lawan COVID-19 DPR RI dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, beserta semua teman-teman lintas komisi, lintas fraksi di DPR RI, dan semua teman-teman di seluruh Indonesia di DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota juga kami dorong melakukan yang sama untuk memastikan bahwa data yang bergerak dari bawah itu betul-betul data yang benar dan membantu membuat kebijakan yang tepat dari pusat maupun di daerah. Oke, Pak Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2. Kita tunggu, Pak, langkah-langkah konkret dari Komisi 9 DPR RI untuk akhirnya bagaimana data lagi-lagi daerah, tadi juga bagaimana melakukan rasionalisasi, terkait dengan juga bagaimana pokoknya semua hal terkait bagaimana penanganan pandemi COVID-19. Kita tunggu nanti setelah tanggal 16 Agustus akan kembali lagi rapat kerja ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga Pak untuk waktunya. Salam sehat. Terima kasih. Ya, salam sehat Pak. Ya, dan Rini gini, kalau misalnya ngomongin pandemi COVID-19 ini memang tidak akan ada habisnya dan juga perjalanan panjang juga nih untuk bagaimana Indonesia bisa akhirnya nantinya bisa bersama-sama nih masyarakat, peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat. Tadi juga Pak Melki mengatakan bagaimana masyarakat yang kalau misalnya sudah keluar aktivitas sudah malas pakai masker dan juga jaga jarak. Nah, itu yang harus dihindari. Kamu gitu nggak? Enggak. Saya pakai masker aja double. Oke, pasti. Karena kamu kan juga penyintas COVID kan? Gimana? Kamu setelah dulu pernah? Iya, pastinya insecure. Pastinya juga harus menjaga bagaimana bukan jagain kita doang, tapi juga jagain orang-orang di sekitar kita. Paling utamanya adalah keluarga kita. Apalagi nih Uki, ini kan kita banyak baca berita ya. Banyak baca berita, masker itu sekarang udah menjadi kebutuhan utama. Kebutuhan utama pun juga nanti pastinya COVID-19 ini menjadi teman atau juga teman kita kalau misalnya kita berharap sih enggak ya, seperti itu. Dan misalnya demikianlah Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Rina Rizky. Terima kasih dan maaf Pak kalau ada salah-salah kata dari kami berdua dan seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit dan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.